Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat brownies Faji yang sebenarnya 2 tahun lalu pernah aku share resepnya dan senang banget karena banyak yang suka. Nah, untuk kali ini, aku akan membuat brownies Faji dengan satu tambahan bahan yang penting menurutku. Satu bahan ini akan menonjolkan rasa dari coklatnya, jadi tentunya brownies kamu bakal makin coklat dan makin enak rasanya. Oh ya, resep ini aku sudah pakai dari tahun 2017 setelah mempelajari banyak resep dan men-trial error resepnya sesuai dengan kebutuhan dan selera customerku. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat, bagian dalamnya moist dan fudgy dengan shiny crust yang tebal dan cantik. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran, cus kita buat bareng-bareng. Step pertama, kita lelehkan dulu dark coklat. Di sini aku menggunakan dark coklat kompon sebanyak 450 gram. Lalu tambahkan 150 gram mentega atau margarin dan 120 gram minyak sayur. Minyak sayurnya bisa menggunakan minyak nabati apapun, yang penting nggak berbau menyengat. Lelehkan semuanya dengan cara double boiler atau ditim, hingga semuanya meleleh sempurna kayak gini. Nah, selanjutnya kita angkat dan dinginkan. Sementara di wadah yang lain kita campur telur dan juga gula. Oh ya, untuk takaran resepnya sendiri, ini aku sekali buat banyak ya teman-teman. Jadi kalau mau buat sedikit, tinggal bagi jadi 3 atau bagi 2 resepnya. Oh ya, gula yang aku gunakan adalah gula pasir yang sudah aku blender sebelumnya. Dan agar lebih mudah larut sempurna, di sini aku aduk menggunakan mixer kecepatan rendah. Dan di bawah bowlnya ini ada air panas ya teman-teman. Ini untuk mempercepat gulanya larut dan browniesnya nggak mengembang kayak bolu. Jadi tetap kita jaga dengan kecepatan rendah mixernya, sambil sesekali kita cek apa sudah larut sempurna. Nah, setelah gula sudah larut sempurna, baru kita masukkan coklat, mentega, dan minyak sayur yang udah kita lelehkan tadi. Ini kondisinya kita masukkan dalam keadaan hangat ya. Oh ya, kalau teman-teman membuat sedikit resep, saranku kocok adonannya cukup menggunakan whisker. Dan bagi teman-teman yang nanya, boleh nggak sih menggunakan gula halus? Sebenarnya bisa banget, tapi pastikan gulanya tidak ada campuran bahan apapun ya. Jadi gulanya wajib terbuat dari gula murni. Nah, setelah semua bahan tercampur sempurna dan dirasa lebih berat ketika mengaduknya, baru kita masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini aku ada 300 gram tepung terigu protein sedang, lalu masukkan juga 100 gram coklat bubuk. Pilih coklat bubuk dengan kualitas yang baik, karena ini menentukan banget rasa untuk browniesnya. Nah, satu lagi bahan yang menurutku dapat mengelevate rasa dari brownies kamu, yaitu kopi instan. Di sini aku pakai 3 sendok teh atau sekitar 6 gram. Gunakan kopi instan tanpa ampas, tanpa campuran gula ataupun creamer ya. Kopinya bisa dimasukkan barengan dengan bahan kering, atau ketika tadi kita melelehkan coklatnya. Nah, ini semua tinggal aduk rata. Saranku gunakan spatula seperti ini, agar tidak overmix ketika mencampurnya. Karena jika overmix, tekstur dari browniesnya akan cenderung keras. Nah, cukup semuanya sampai tercampur rata, nggak ada sisa-sisa dari tepungnya. Adonan browniesnya udah selesai dan kita bisa taruh di dalam loyang. Untuk loyangnya, di sini aku pakai 2 buah loyang ukuran 22 kali 22 dengan tinggi sekitar 4-5 cm. Oles tipis dengan margarin lalu dilapisi dengan baking paper. Usahakan baking papernya lebih panjang daripada loyangnya. Di sini untuk memudahkan kita mengeluarkan browniesnya ketika matang nanti. Nah, kalau teman-teman menggunakan sekat seperti aku ini, jangan lupa sekatnya dioles tipis dengan margarin, atau kalau ingin benar-benar mulus bisa menggunakan Carlo. Selanjutnya, adonan brownies kita diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu baru beri topping sesuai selera. Ini untuk mencegah topping dari browniesnya itu tenggelam ya. Nah, selanjutnya kita bisa panggang. Jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu menggunakan suhu yang sama dengan suhu yang kita pakai untuk memanggang. Panaskan ovennya selama 10-15 menit hingga benar-benar panas. Setelah itu baru masukkan loyangnya dan panggang dengan api tinggi selama 10 menit pertama. Ini penting banget untuk membentuk shiny crustnya ya. Selanjutnya turunkan suhu jadi 160-170 derajat Celcius, lalu panggang kembali selama 20-25 menit hingga browniesnya matang. BTW karena ovennya nggak muat, ini aku panggang browniesnya satu-satu ya teman-teman. Nah, setelah matang dinginkan dan setelah dingin baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Tapi pertama kita lepaskan dulu sekatnya, yang bisa teman-teman lihat sendiri kalau ini cara melepaskan sekatnya itu gampang ya teman-teman. Oh ya, untuk toppingnya kali ini aku menggunakan aneka coklat, biskuit, dan juga kacang-kacangan. Untuk topping sendiri ini bebas sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini dia brownies Faji siap untuk disajikan. Brownies ini akan makin intens rasa coklatnya ketika diinapkan dulu di dalam kulkas selama semalaman. Daya tahannya sendiri ini bisa sekitar 7 hari di suhu ruang atau sekitar 2 minggu di dalam kulkas. Simpan dalam wadah tertutup biar nggak kering ya. Nah, untuk pengemasannya sendiri ini bebas ya teman-teman. Aku sendiri menggunakan box duplex yang lumayan tebal.
Jadi bisa melindungi browniesnya ketika dalam masa pengiriman. Karena sebenarnya brownies ini akan aku kirim ke luar kota. Dan kalau dilihat lebih dekat, bisa teman-teman cek ya di sini hasilnya cantik banget. Shiny crust ini bisa terbentuk karena banyak gula yang kita gunakan. Jadi saranku jangan terlalu dikurangi lagi gula yang digunakan karena bakal berpengaruh banget sama shiny crust dari browniesnya. Pokoknya ini bittersweetnya dapat dengan tekstur yang moist dan fudgy. Wah, mantap banget deh. Jadi yuk cobain juga di rumah. Terima kasih telah menonton.